kebaikan beliau almarhumah adalah sosok anak yang ada di tengah-tengah kita, Al-Habib Fikri Ibnu Habib Syam Al-Musawa. Tapi itulah beliau ya, umumnya Habib Fikri, Masya Allah, selalu dengan sikap ramah, senyum, ya, nggak pernah mengecewakan orang. Bukan seorang syarifah, bukan yang ahli dalam sholat, bukan yang ahli dalam puasa, bukan yang ahli dalam sedekah, enggak. Tapi girang terima tamu, sama paling girang, pokoknya insya Allah jadi istri yang solehah, bakti sama suaminya. Belayanmu aku rindu, sengaja ku sering lukai hatimu. Maafkan diriku ibu, telah berdosa padamu. Saat ku jauh darimu, betapa hatiku rindu. Tiang malam bukan selalu mengadili wajah aku. Wahai ibuku tercinta, ku ingin selalu bersama, bukan di dunia saja, tetapi kekal di surga. Oh ibu, belayanmu aku rindu, tak terbayar rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Demi anak yang kau cintai, tersenyum bahagia, harta benda bahkan nyawa kau sudi memberikannya. Sungguh mulianya jasamu, begitu agung cintamu. Aku malu dan tak mampu membalas pengorbananmu. Aku hanya bisa berdoa, semoga engkau di sana tetap dalam lindungannya, terhapus segala dosa. Aku hanya bisa berdoa, semoga engkau di sana tetap dalam lindungannya, terhapus segala dosa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad Sayyidi Sadat, salatan taghfiru biha jami'al amwat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wa ba'd, fadilatul muhtaramin, siyadatul habaib, al-habib sahibul majlis, al-habib Fikri Ibnu Habib Syam Al-Musawa, wal-habib Hisham Al-Musawa, al-habib Faqih Al-Haddad, wal-habib Salih Al-Attas, wa kafatul habaib wal asatid wal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga guru-guru kita, para habaib kita, para asatid kita, dan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kenikmatan iman, Islam, sehat walafiat, taufik
yang mana dengan taufik itulah kita diberikan kesempatan untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salat beserta salam kita haturkan kepada alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di malam hari ini selain rutinitas majlis kita, yaitu ada momen spesial, yaitu hauliyah daripada Ibunda Al-Habib Fikri Ibnu Habib Hisham Al-Musawa. Mudah-mudahan ibunda beliau senantiasa dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, dan insyaallah senantiasa bersama orang-orang saleh dan sayyidi salihin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum wa kuf'an masawih." Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang telah wafat di antara kalian dan tutuplah kejelekan-kejelekannya. Dan alhamdulillah, bukti nyata daripada kebaikan beliau almarhumah adalah sosok anak yang ada di tengah-tengah kita, Al-Habib Fikri Ibnu Habib Hisham Al-Musawa. Karena hakikat daripada anak yang sukses adalah seorang anak yang bisa mempersembahkan akhirat kepada kedua orang tuanya. Jadi banyak orang tua yang salah arti, salah memahami kata sukses seorang anak, yang mereka hanya terbatas atau hanya terpaku dengan dunia. Ketika seorang anak sudah bekerja dan bisa memberikan uang sekian-sekian kepada orang tuanya, maka ia anggap anak itu sukses. Padahal poin sukses yang hakikatnya adalah ketika seorang bisa mempersembahkan akhirat kepada kedua orang tuanya. Karena dunia faniyah wal akhirah baqiyah. Dunia fana, akan habis, akan semuanya akan berhenti di satu titik, yaitu kematian, kehancuran. Sedangkan akhirat abadal abidin, abadi selamanya, yang diabadikan oleh zat yang maha baqin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirul hadirat rahimakumullah, dan juga di momen hari ini, yaitu bertepatan dengan milad kita punya guru Al-Habib Ahmad Fikri Al-Musawa. Mudah-mudahan ya Allah berikan kepada beliau umur yang panjang, berkah, manfaat, dan Allah jadikan beliau ya sebagai anak atau sebagai qurratul ain daripada datuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirul hadir rahimakumullah. Sebenarnya Al-Fakir sedikit ngeblank ini ya, karena banyak para habaib di sini, banyak para asatid. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit yang disampaikan dapat memberikan manfaat untuk Al-Fakir pribadi dan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wal Habib Sayyid Fikri bin Hisham Al-Musawa dan Sayyidil Walid Al-Habib Hisham Al-Musawa, kita doakan guru kita, mudah-mudahan Allah kasih sehat panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para asatid, para habaib yang hadir di acara ini, mudah-mudahan mereka semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, berkumpulnya kita di sini tidak lain dan tidak bukan untuk menghadiri acara haul daripada Ibunda Al-Habib Fikri bin Hisham Al-Musawa. Haul ini ada yang ngerti gak maknanya haul? Ada yang tahu, ada yang nggak tahu, ada yang pura-pura nggak tahu, ada yang emang nggak tahu banget. Jadi orang kita kadang-kadang hadir tapi nggak ngerti apa yang kita hadirin. Haul itu artinya perputaran 1 tahun. Umumnya orang bilang nyebut haul itu artinya perputaran 1 tahun, memperingati 1 tahun kematian seseorang.
utamanya orang-orang yang mulia, orang-orang yang dihormati, atau orang-orang yang berjasa di dalam hidup kita. Ya. Para wali-wali Allah kita peringatin haulnya. Para orang-orang soleh kita peringatin haulnya. Orang tua kita peringatin haulnya. Abu Jahal enggak, karena dia bukan orang soleh, bukan orang tua kita, nggak ada jasanya sama kita. Tapi para wali-wali Allah, orang-orang soleh, orang tua kita semua berjasa sama kita, maka seyogyanya, ya, seperti Habib Fikri memperingati haul daripada ibundanya beliau, ya, karena beliau merasa memang ibunya punya jasa, dan juga ibunya termasuk daripada mudah-mudahan orang-orang yang solehah. Amin. Ya. Seperti yang tadi Ustadz Ahmad bilang, kita sebut kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Ya. Itulah fungsinya, salah satu fungsinya haul, memperingati, menyebut lagi, mengingat daripada orang yang sudah meninggal tersebut. Terus kita sebutin kebaikan-kebaikan beliau, kita tutup aib-aibnya beliau, ya. Yang mana orang tua Habib Fikri ini, ibundanya beliau ini, yang saya alamin, alhamdulillah saya ngalamin lama, ketemu beliau berapa kali main ke rumahnya. Itu beliau itu senang kalau Habib Fikri datang bawa temennya, nggak ada muka cemberut, nggak ada muka kesel. Artinya kedatangan tamu ini beliau senang. Kecuali Habib Fikri, aneh nggak tahu dah kalau aneh datang lu, nggak tahu dah. Kayak kesel mulu, heran. Tapi kalau uminya masya Allah, aneh disambut. Ayo pagi masuk makan. Habib Fikri, nggak usah Mi, udah makan di luar. Wah, selalu bertentangan. Tapi itulah beliau, uminya Habib Fikri, masya Allah, selalu dengan sikap ramah, senyum, nggak pernah mengecewakan orang, sakhawatin nufus, wassalamatis sudur, orangnya baik, karim, hatinya selamat, hatinya bersih, nggak mau tahu urusan orang, sebodoh aja. Dari cerita-cerita Habib Fikri sering cerita tentang uminya begini. Uminya nggak mau tahu, terserah orang mau kata apa sama beliau, biarin. Yang penting beliau, anak-anaknya semua hidup sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad. Orang mau gangguin, bodoh amat, biarin hidup-hidupnya mereka. Yang penting kita jangan gangguin orang. Itu salah satu yang aneh tahu daripada ibunda Habib Fikri bin Hisham Al-Musawa. Dan mungkin masih banyak kebaikan beliau yang aneh nggak tahu, ya. Tapi ya itulah salah satu daripada fungsinya haul ini, ya kita ingat kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah mendahului kita, ya. Itu. Yang pertama, haul itu artinya perputaran satu tahun. Khususnya perputaran mengingat kematian orang yang sudah meninggal dalam satu tahun, haul yang kedua, haul yang ketiga. Ini yang keberapa nih? Yang ketiga. Artinya sudah 3 tahun yang lalu ibunda Al Habib Fikri meninggal. Terus apa tujuannya kita ngadain hal-hal seperti ini? Kumpul-kumpul ngadain haul, apa sih tujuannya? Apa tujuannya kita haul? Yang pasti yang pertama mendoakan. Pasti itu. Karena dari tadi kita di sini baca tahlil, baca ratib, baca khatmul Quran. Semuanya kita khususkan, kita kirimkan, kita hadiahkan apa-apa yang kita baca untuk sohibul haul, orang yang sudah meninggal, yang kita peringati haulnya.
Pertanyaannya apakah sampai? Sampai. Tahu dari mana, Bib? Coba aja ente mati, ada bacain Fatihah mau. Rasain deh tuh sampai apa kagak? Kita yakin apa-apa yang kita baca pasti sampai kepada almarhumah. Bin hadir dalam Musawa, Habib Faqih bin Saleh Al-Haddad, Habib Saleh bin Rahman Al-Tas, Ustaz Ahmad Syaifullah, Ustaz Syukri, Ustaz Lawan, Ustaz Muhammad Niman, hadir Ustaz Haris, dan juga Ketua MUI Desa Ciangsana, Ustaz Surya Bakir, semua para tuan guru lainnya, Haji Bohan, semuanya Allah panjangkan umurnya. Amin ya Rabb. Allah sehatkan badannya. Amin ya Rabb. Senantiasa bisa terus mendampingi kita semua, mendidik kita semua, mengajak kita semua, merangkul kita semua untuk senantiasa bisa dekat sama Nabi Muhammad. Dan juga segenap para hadirin wal hadirat, teman-teman, saudara-saudara semuanya yang dari Bekasi, dari Cilengsi yang udah mau hadir, padahal hujan, lebih enak rebahan di rumah. Nanti malah jauh-jauh kemari, semoga setiap langkah kakinya menjadi wasilah sebab agar Allah ringankan kaki kita masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cukup sudah apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Syaifullah, oleh Habib Faqih bin Saleh Al-Haddad yang senantiasa mengingatkan kita di akhir zaman seperti ini, apalagi akhir tahun, selalu setiap tahun kita perhatikan pasti ada musibah-musibah dan bencana-bencana untuk ngingetin sama kita, karena Allah udah ngerti banget, udah paham. Kita kadang tempo-tempo umat Islam, apalagi umat Nabi Muhammad, justru yang paling banyak di akhir tahun dalam keadaan maksiat dan mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi memancing laknat. Bahkan udah punya planning tuh dari November, dari Oktober udah punya planning. Wah, pokoknya gajian bulan Desember buat pesta tahun baru, beli kembang api segede-gede termos. Wah, pokoknya nanti kalau gajian udah siap-siap nih ke puncak. Pokoknya pengen pesta, kita bikin barbekyuan, bakar-bakar daging cicak. Wah, pokoknya 31 Desember udah disiapin planning deh. Planning apa? Buat maksiat. Tempo-tempo, wah udah mulai download micet, siap-siap open BO. Wah, siap-siap nih. Wah, redress penuh nih di puncak, coba nyari di Cianjur dikit dah. Gua di Bandung dah. Udah siap-siap planningnya. Akhirnya Allah tegur tuh. Allah kasih tahu mana kita yang lemah, mana kita yang pura-pura kuat. Baru digoncang dikit, panik semuanya. Yang pertama kali dari Cianjur lagi yang pagi di mana? Ada malah kita TikTok agak enggak. Emang tergantung amal ibadah. Pagi lagi tiduran sampai keluar rumah. Kayak orang takut, kayak kagak sholat aja, tenang aja. Gempa, kabur keluar rumah. Bilang gempa di mana, Beb? Nggak berasa. Tergantung emang amal ibadahnya. Lari, kabur. Ibu-ibu di sini di atas motor, gempa ya, ini motor goyang mulu kan. Baru Allah goncang dikit. Di Cianjur jauh kiloan meter dari kita. Tapi panik semuanya. Gimana mau janji Allah, idza zulzilatil ardu zilzalah. Seandainya bumi ini digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya goncengan, dek ke mana sih ya? Nah, nyumput ke mana? Ke Panggi, kemana begini? Wow, mau selamat pisan, mau. Semua yang ada di bawah naik ke atas, yang ada di atas turun ke bawah, dibalik sama Allah dengan sedahsyat-dahsyatnya goncangan yang menunjukkan lemah banget kita. Ya musibah kita semua teguran. Wah, itu mah di Cianjur nih. Banyak ini. Enggak, bukan tugasnya saling menyalahkan. Justru yang lebih pantas mah kudunya kita yang kena. Cuma Allah sayang aja. Tar dulu dah. Lu kalau mati sekarang dosa lu kebanyakan ini. Gua kasih dah kesempatan, dia kasih kesempatan di panjang umur biar taubat. Kasih kesempatan panjang umur biar bisa melaksanakan amal ibadah yang lebih baik lagi. Kasih kesempatan, teguran buat kita. Teguran. Ya insya Allah mereka semua para korban jiwa semua yang kena musibah insya Allah husnul khotimah. Masuk surga langsung tanpa hisab. Nah problemnya kita dah. Makanya wanti-wanti ya. Berhari-hari tuh kita dengar berita, kita dengar. Cuma itu kan kejadian gempa Cianjur mau asal itu bebek. Langsung aneh, nah, tuh kucing aja takut gempa. Mau asal, aneh lagi lihat TikTok yang nonton 100 sampai berkurang 17 orang. Masya Allah,
Kenapa ini orang pada hilang? Oh, ternyata keluar dari lab, masuk lagi, mabib, habis update status. Astagfirullah ya Allah, Allahu Akbar, innalillah. 15 menit kemudian adzan asar, rebahan dia. Kan sebelum asar itu. Bilang lupa Allahu Akbar, innalillah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dipanggil Allahu Akbar, engke heula. Kira dipanggil pakai gempa langsung. Itu terkadang kita itu dibangunnya beda-beda, harusnya cukup jadi pelajaran. Oh, ternyata kita lemah ya. Orang ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, bangun rumah yang mewah, bertingkat-tingkat, goyang dikit, jos, hancur. Beli mobil mahal-mahal, belain kredit, apa aja uang, yang penting bisa punya mobil buat gaya-gayaan biar beken. Gempa dikit, tinggal tuh, kagak mikirin setoran pisan. Tinggal. Mau mobil bagus kek. Anak ninggalin orang tuanya, orang tua ninggalin anaknya. Tuh. Bahwa benar-benar kita ini lemah, nggak ada apa-apanya. Ya makanya, isma' syita fa inna kalamain. Hiduplah sesuka Anda. So, terserah siap. Dek naon kek kok bae. Terserah. Ente pengen main game. Sampai tuh jari jadi jempol semua. Sering. Ente mau goyang pargoy depan kamera, terserah sampai rontok tuh tulang. Ente mau mabuk, sok minum homer yang banyak sampai meletus gitu. Gak apa-apa, sok. Isma' syita, hiduplah sesuka Anda. Terserah, ente pengen ngapain aja terserah, sok. Tapi ingat, fa inna kalamain. Kamu bakal jadi mayat. Kamu akan diminta pertanggungjawaban. Jangankan lagi harta yang kita gunakan, semua. Nggak bisa bohong, setiap ruh dan jiwa kita semuanya bakal diminta pertanggungjawaban sama Allah. Kemana? Malam satu Habib Madis Dewal Habib, kemana ente kagak datang? Ya Allah, istri minta ke pasar malam. Wah, masih mending dah nenengin keluarga, kayak kagak ada malam lain. Kemana ente malam satu? Ditanya tuh, kemana tuh? Ya Allah, anak nangis baik. Ya Allah, lagi malas ini, lagi mager, ada piala dunia soalnya ini. Semuanya nggak bakal kelewat, di antara kita nggak bakal kelewat. Apa yang mau kita anterin kalau bukan Nabi Muhammad? Itu cukup untuk teguran buat kita. Salah satunya untuk meringankan, kata Presiden Habib Umar, dikatakan ini perkumpulan yang sedikit seperti ini bisa menjadi perkumpulan yang menjadi sebab Allah jaga kampung kita dari berbagai macam bala dan musibah. Amin ya Rabb. Tapi paling masih kama majma'ali maulid nabiyya lil gurub. Dan waktu tobatuka ya ash idza batatu. Nggak ada yang lebih ampuh sebagai penangkal bala melainkan baca selawat sama Nabi Muhammad. Dan waktu tobatuka ya ash idza batatu, hei kalian yang dari Januari sampai November banyak salahnya, yang terlihat, yang tersembunyi, sengaja tidak sengaja, yang bareng-bareng maupun yang sendiri. Hei kalian yang jauh dari sholat, yang jauh dalam taat, yang suka ngomongin orang, memandang hal yang haram, menggunakan hartanya untuk membeli hal yang haram, membentak kedua orang tua, susah diperintah sama orang tua, suka ngangkat suara depan orang tua, kalian yang suka mabok, kalian yang masih main slot, kalian semuanya, kalian para pendosa, kita semua para pendosa. Dan waktu tobatuka ya asyidul batatu. Kalau kita pengen bertobat, ini waktu yang paling tepat. Ini waktu yang paling pas, yang tidak diragukan sedikit pun. Pulang dari tempat ini, Allah gugurkan segala salah dan dosa-dosa. Ingat, ya Allah, ini cukup, ya Allah cukup, ya Allah. Maafin kita yang lemah dalam taat, kita yang lemah menjauhi maksiat. Ya Allah, kita yang masih malas-malesan, kita yang jarang sholat, kita niatin semuanya. Minta belajar seetik-seetik. Mulai sampai pagi udah mengatakan, pokoknya semua udah rapi dah, udah beres. Cuma bocoran doang, ini mah bocoran doang. Dari tadi dari siang hujan habis sholat Jumat. Semua beb hujan gimana? Bodoh amat deh. Saya justru berharapnya kagak banyak yang datang. Biar nasi sisa banyak, bungkus mau pulang. Beres. Cuma nggak tahu dari Bekasi datang, dari Cilengsi datang. Kenapa sebab? Karena selama hidupnya Anda punya ibunda paling demen menerima tamu. Kecuali lebih pagi. Dan dari aneh masih punya ibu sampai wayah gini udah kagak dia masih bertamu mulu. Kagak ada bosan-bosannya makhluk. Ya senang menerima tamu, siapapun kira. Kadang tempo kita pernah ngalamin, Anda datang bawa tamu, nyuruh adik. Ane ada tamunya, nggak punya duit, sepeda apa nggak punya, ke warung bela-belain ngambil apa kek yang bisa diambil buat ngejamu tamu doang. Makanya nggak heran sampai sekarang kalau nih banyak orang-orang yang datang masih pada ingat.
Sampai kemarin Ustaz Haris ini bilang, istri aja, saya aja pengen nanyain, Beb, kapan holuminya Habib Fikri itu? Orang kan, Habib Muhammad bin Ali juga alhamdulillah berkenan hati. Pikiran, nggak ada amal ibadahnya ya biasa, wanita biasa. Bukan seorang syarifah, bukan yang ahli dalam sholat, bukan yang ahli dalam puasa, bukan yang ahli dalam sedekah, enggak. Tapi girang terima tamu, sama paling girang, pokoknya insya Allah jadi istri yang solehah, bakti sama suaminya. Amin ya Rabb. Sampai anak sama Harimah udah tahu, wah kalau Umiannya mandi nih udah rapi, kamar dirapihin, pakai baju yang bagus, pakai wewangian, berarti abahannya mau pulang nih. Itu adab seorang istri yang sekarang udah jarang, Tempo-tempo, bini, laki pulang, ayo cuek, berisik amat mau kunci di luar. Gedor-gedor, boro-boro ngejamu lakinya, tanya, boro-boro ngejamu kan. Laki pulang kerja, boro-boro ditanyain bagaimana papa kerjaannya, bagaimana papa usahanya, bukain dasinya, jasnya, pegangin kopernya, ngojek rame apa kagak papa. Boro-boro nanya begitu. Ini yang tanyain duit baik. Gimana bang, ngojek bang? Lagi sepi, bayaran ini. Lagi sepi, hujan, kalah sama ojol. Dapat berapa? 20.000. Lah gimana sih pak? Ini bapak juga sih goblok juga ngojeknya. Emang mangkal di mana sih sampai kagak dapet pelanggan bisa? Istri model kayak gitu tuh, biar kata cantik, empet laki tinggal di rumah. Tahu Mir? Siapin airnya, enak, sedap dah. Sedap model begitu insyaallah. Min ahlil jannah insyaallah. Amin ya Rabb. Suatu kegirangan, suatu kebahagiaan, makanya beruntung. Terkadang heran, banyak kan kalau live TikTok, Habib punya TikTok, Habib punya, makanya follow, Gip Singa. Kita buat maulid nanti masak nasi kebuli pakai daging singa insyaallah. Nanya, Beb doain, biar ini, Beb doain, biar itu, Beb doain. Saya suka bingung tuh sama orang-orang yang bingung. Bingung sama orang-orang yang bingung. Padahal Beb doain, Beb ini nggak begini, Beb ini, Beb. Usaha nggak jalan-jalan, Beb. Aduh Beb doain, Beb. Gimana Beb? Saya demen sama bini orang, gimana Beb? Biar lakinya mati, Beb. Saya demen banget, Beb. Pengen nunggu jandanya, Beb. Begitu. Macam-macam, saya suka bingung. Saya kadang cuma bilang, ente masih ada orang tua apa kagak? Masih ada ayah dan ibunda apa kagak? Masih, minta doa sama orang tua ente. Ngapain pusing-pusing, bingung sama orang yang bingung dalam kehidupannya? Kenapa usahanya nggak jalan, nyari kerja susah, rumah tangga berantem mulu, sama bini kagak akur, anak susah dididik, bawaan sumpek gelisah. Jangan-jangan ente durhaka sama orang tua tuh. Mumpung orang tua masih ada, minta doa. Samperin, jangan ke Habib mah doa, masya Allah minta doa doang. Hadiah mah boro-boro. Ada tema-tema Beb doain Beb kalau dapat kerja ini ntar beli dulu Habib dah rokok dah. Dah, rokok gua cuma gocap sebungkus. Ditukar pakai kontrak kerja 6 bulan. Orang mah ngasih dulu, baru minta doain, kan begitu yang bagus. Ini mah minta doain dulu, doain Beb ya untuk kalau tanah lagu itu. Kali nanti ada dah. Doain Beb, doain dulu, harusnya ngasih Beb. Nih ada hadiah sedikit, doain. Ah, begitu baru gua khusus doainnya. Nah, ini mah doa mulu. Kira udah dapat hilang loh. Itu datengin orang tua. Kita dulu nyesel luar biasa hingga pertama kali dapat kabar, tahu benar-benar sadar Umi udah nggak ada, aneh punya ibu udah nggak ada, keluar dari rumah sakit udah nggak ngeliat kiri kanan dah, semua orang kayak botol lah. Lihat udah langit rasa runtuh deh. Ya Allah deh. Habis dari sini kalau aneh punya hajat minta doain sama siapa lagi nih ya? Habis. Itu kalau seandainya kita bisa dengar tuh di langit hilang, udah jalan pintas ente menuju surga hilang. Sekarang ente pengen masuk surga bersusah payah deh tuh. Kemarin masih ada orang tua gampang tuh jalan pintasnya nggak usah macet-macetan. Hilang. Bingung. Kalau masih ada orang tua kali masih ada Umi enak tuh punya masalah, lagi sumpah, pengen punya hajat, nggak usah segala pakai ngomong udah, nggak usah segala pakai minta doain. Orang tua ngelihat anaknya girang aja berkat tuh anak. Jangan sampai kan ada anak yang dilihat orang tua ngeliat anaknya gedek we bawaan, benci we sama anak teh, sumpek aja. Tuh hati-hati tuh, orang tuanya juga hati-hati. Jangan ngelihat anaknya dengan pandangan gedek, tempo-tempo sampai ngucap, lu anak siapa lu? Sampai anak udah begini, sampai orang tua caci maki sama anaknya, hati-hati, belangsak tuh anak dunia akhirat. Udah dibilang sama Nabi, man asbah mardiya, siapa orang yang membuat kedua orang tuanya ridho di waktu pagi, biar kata dia bikin Allah marah nih. Dia bikin Allah marah, tapi dia bikin orang tuanya ridho, bikin orang tuanya seneng sama dia. Apa kata Allah? Wa ana radin, aku ridho terhadap tuh anak berkat orang tuanya ridho terhadap dia.
Coba gimana kalau orang tuanya gedek sama anaknya? Allah bakal lebih gedek lagi. Apalagi malaikat, oh kapan sih waktu nak betot ku aing nyawa. Jangan, sama orang tua biar girang, gak usah lagi minta doain, bikin girang orang tua, Allah bakal senengin kita itu dunia akhirat. Bakal. Hadis bini apa? Hadis bini apa? Alhamdulillah. Lagi apa, punya masalah atau lagi sumpah, oh dia beliin aja. Ada beliin ibu tuh maupun daster kayak apa kayak. Girang deh, oh alhamdulillah girang. Anda punya ibu tuh, Anda punya orang tua tuh girang. Alhamdulillah. Oh di dalam hati, ya Allah sebagaimana ibu saya bergembira, tolong bahagiain saya juga dunia akhirat. Gitu. Niatin. Ini jangan sampai sama orang tua teh perhitungan, Bang. Tempo-tempo nunggu diminta dulu. Kalau kagak diminta, orang ada kesadarannya bisa. Sama orang tua, tong bapak beli rokok ngapa tong? Bapak ngerokok mulu udah tua ge ya? Udah ngapa, Pak? Tong nya pengen banget ini makan pecak gurame ini. Ya elahnya, nya punya anak banyak saya mulu yang dipintain ya. Tuh tolol banget anak model begitu tuh. Lah orang tuanya lagi pengen nih sama dia, artinya apa? Allah butuh sama dia. Allah pengen ngasih kebaikan buat dia. Tapi dia kagak mau tuh, makanya hati-hati anak yang hartanya, waktunya, tenaganya nggak berharga buat orang tuanya tuh, nggak ada berkahnya. Nggak ada ceritanya. Orang durhaka sama orang tuanya hidupnya bahagia. Mual. Apa Bib? Tangga saya. Oh, kulkas emaknya dikiloin. Durhaka banget sama orang tuanya, babanya lagi ngopi di selengkap. Gak punya rumah gedong dia Bib, nggak bakal bahagia pasti. Lah rumahnya gede Bib, pasti bininya galak. Enggak Bib, bininya baik-baik, 4 lagi. Pasti anaknya kurang ajar. Enggak Bib, pasti penyakitan. Gak mungkin bahagia. Karena salah satu dosa yang sebelum Allah balas di akhirat, di dunia udah dikasih JP dulu tuh. Apa? Dosa orang yang dolim dan dosa orang yang durhaka sama orang tuanya. Di dunia pasti.